Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam pemuridan ya. Kita akan masuk dalam pelajaran sesi yang kedua dari level 1 ini. Sesi yang kedua dari level 1. Baik, mari kita akan lihat bersama-sama. Judulnya adalah kehidupan baru yang berkemenangan. Kehidupan baru yang berkemenangan. Jangan lupa kita harus hafal dulu ayatnya dari sesi yang 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita berdoa sebelum kita lanjut. Tuhan, celikkan mata rohani kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan Injil-Mu di dalam pelajaran ini, kehidupan baru yang berkemenangan. Ini sangat penting Tuhan. Kami sudah menerima hidup baru, tapi kami perlu tahu bagaimana hidup baru berkemenangan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, Anda telah memulai suatu kehidupan baru dengan Yesus Kristus. Suatu kehidupan yang penuh dengan potensi luar biasa. Apabila dijalani sesuai dengan kehendak Allah. Namun masih ada satu hal yang dapat merusak persekutuan kita dengan Allah, yaitu dosa. Nah, dalam sesi ini kita akan mendiskusikan apakah dosa itu. Yang kedua, mengapa kita berdosa? Dan yang ketiga, Yesus Kristus penebus dosa kita. Dan yang keempat, bagaimana menerapkan penebusan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama kita mau lihat apakah dosa itu. Dosa berarti melakukan apa yang saya ingini, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi dosa itu melakukan apa yang kita ingini, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa adalah sikap memberontak, dusta, kecurangan, dan lain-lainnya adalah buah dari sikap berontak tersebut. Jadi intinya dosa itu kita berontak terhadap ketetapannya Allah, apapun bentuknya. Nah, mari kita lihat sekarang selanjutnya. Sebelum kita lihat di sini, sebelum Anda menerima Kristus, dosa membuat Anda tidak bisa memiliki hubungan dengan Allah. Jadi sebelum menerima Kristus, dosa membuat kita semua tidak memiliki hubungan dengan Allah. Dosa memutuskan hubungan dengan Allah. Kita buka Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ayo buka Alkitabnya. Saya baca ya. Kamu semua, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi di ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Lalu setelah Yesus menyelamatkan, dikatakan kita dihidupkan. Jadi dari mati kepada hidup. Nah, lihat pertanyaannya di pelajaran kita. Seperti apa kondisi rohani Anda menurut ayat 1? Apa kondisinya? Mati. Ya. Jadi dosa itu membuat kita mati. Yang berikut, siapa yang mengendalikan kehidupan Anda? Lihat ayat yang kedua. Siapa yang mengendalikan kehidupan Anda? Penguasa kerajaan angkasa. Itu yang mengendalikan. Katakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi orang-orang yang belum terima Kristus, penguasa kerajaan angkasa ini yang menguasai hidupnya. Dulu kita begitu. Kini, lanjut, lihat bukunya, lihat pelajarannya. Setelah menerima Kristus, yang dapat terwujud berkat rahmat Allah, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Ayat yang keempat dan kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah itu dia. Jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Itu jawabannya. Jadi setelah menerima Kristus, kita dihidupkan. Ya, dulu mati. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Saya dihidupkan. Hebat ya, dari mati kepada hidup. Tulis, saya dihidupkan. Apa akibat dari dosa dalam kehidupan kita? Nah, kita belajar lebih lanjut. Apa akibat dosa dalam kehidupan kita? Ada 4 ayat ini di bawah ini yang memberikan referensi. Roma 6 ayat 23. Apa yang dikatakan oleh Roma pasal 6 ayat 23? Ayo baca. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apa akibat dosa dalam hidup kita? Maut. Nah, tulis di situ, maut. Roma 2 ayat 8 dan 9. Apa akibat dosa di situ? Roma 2 ayat 8 dan 9. Buka Alkitabnya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Apa akibat dosa? Ayat 8 katakan ada murka, ada geram yang menimpa. Ayat 9, ada penderitaan, ada kesesakan. Jadi ada 4 hal di situ. Geram, murka, penderitaan, kesesakan. Sekarang Mazmur 66 ayat yang ke-18. Ayo buka Alkitabnya. Mazmur 66 ayat 18. Apa akibat dosa? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, niat jahat saja belum melakukan sudah menghalangi doa. Jadi apa akibat dosa? Tuhan tidak mendengar doa. Jadi kalau saudara berdoa tapi tidak mau mengakui dan meninggalkan dosa, doamu tidak dijawab. Oke?
Ya, yang terakhir pada bagian yang pertama, Yohanes 8 ayat 34. Apa ini? Akibat dosa apa? Yohanes 8 ayat 34. Apa bunyinya? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Perhatikan ini. Orang yang berbuat dosa menjadi hamba dosa. Jadi akibat dosa adalah kita menjadi budak dosa. Nah, itu di bagian yang pertama. Sampai di sini dulu saya potong karena kalau terus terlalu banyak tidak bisa diupload, ya. Nanti kita lanjut di bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini, mengapa kita berdosa? Saat ini kita potong dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami, supaya kami mengerti bahwa dulu kami mati karena dosa. Mati secara rohani. Sekarang di dalam Kristus kami hidup. Dan kami tidak mau lagi menyerahkan diri kepada dosa untuk menjadi budak dosa. Akan ditimpa geram, murka, dan kesesakan. Tolong kami Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, nanti kita sambung yang kedua.